perdana dalam konteks pasar modal adalah tempat di mana saham atau surat berharga lainnya diperdagangkan untuk pertama kalinya kepada publik. Atau bisa dibilang juga pasar perdana adalah pasar modal di mana surat berharga atau efek diperdagangkan pertama kalinya kepada investor. Tujuan utama pasar perdana modal adalah menyediakan sumber pendanaan bagi perusahaan melalui penerbitan surat berharga baru, saham, atau obligasi untuk pertama kalinya. Pasar ini juga berperan dalam menentukan harga awal surat berharga tersebut secara berkontribusi pada peningkatkan likuiditas pasar secara keseluruhan. Nah, tujuan pasar perdana itu ada 3. Yang pertama, menyediakan modal untuk perusahaan, dan yang kedua, menentukan harga surat berharga, dan yang ketiga, meningkatkan likuiditas pasar. Dan pasar perdana juga memiliki manfaat, yaitu ada 5. Yang pertama, peningkatan modal usaha. Yang kedua, perluasan basis pemegang saham. Dan yang ketiga, peningkatan likuiditas. Yang keempat, ada peningkatan efisiensi pasar modal. Dan yang terakhir, yang kelima, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pasar perdana memiliki beberapa peran penting bagi masyarakat, terutama dalam konteks investasi dan pembiayaan perusahaan. Pasar ini memungkinkan masyarakat untuk berinvestasi di perusahaan yang baru melakukan penawaran saham ke publik. Dan bagi perusahaan, pasar ini menjadi sarana untuk mendapatkan dana untuk ekspansi atau proyek-proyek lainnya. Peran pasar perdana modal bagi masyarakat ada 6. Yang pertama, peluang investasi. Yang kedua, diversifikasi portofolio. Yang ketiga, peningkatan literasi keuangan. Yang keempat, pengaruh perekonomian. Yang kelima, pembiayaan perusahaan. Dan yang terakhir, meningkatkan likuiditas pasar. Pasar perdana modal. Pasar perdana modal adalah suatu kerangka atau sistem yang mengatur bagaimana suatu perusahaan dapat menjual efek saham atau obligasi untuk pertama kalinya kepada publik dengan tujuan menghimpun dana. Ini merupakan tahap awal sebelum efek tersebut diperdagangkan secara bebas di pasar sekunder. Berikut penjelasan struktur pasar perdana modal secara rinci. 1. Komponen struktur pasar perdana. 1. Emiten, perusahaan atau lembaga yang membutuhkan dan dana dari menerbitkan efek. Mereka melakukan penawaran umum, perdana initial public offering atau IPO untuk menjual saham ke publik. 2. Penjamin emisi efek underwriter, perusahaan sekuritas yang membantu emiten menyusun dokumen, menetapkan harga, dan menjual efek. Bisa menjamin seluruh penjualan full komitmen atau hanya membantu menjual tanpa menjamin laku best effort. 3. Investor, pihak yang membeli efek saat ditawarkan di pasar perdana. Bisa individu, institusi, perusahaan dan pensiun, reksadana, atau investor asing. 4. Otoritas jasa keuangan atau singkatan OJK, lembaga regulator pasar modal di Indonesia, menyaring, mengawasi, dan memberikan izin efektif atas penawaran umum. 5. Profesi dan lembaga penunjang angkutan publik, audit laporan keuangan, notaris, legalitas dokumen, konsultan hukum, aspek hukum, menilai aset emiten, biro administrasi efek, mencatat pemilik efek. 6. Bursa Efek Indonesia atau BEI.
efek yang ditawarkan di pasar perdana akan dicatatkan di BEI agar dapat diperdagangkan di pasar sekunder. 2. Alur proses di pasar perdana. Persiapan emiten dibantu underwriter menyusun prospektus dan audit laporan keuangan, pendaftaran ke OJK, mengajukan pernyataan pendaftaran penawaran umum, building, uji minat pasar untuk menentukan kisaran harga saham. Pernyataan efektif OJK menyetujui penawaran umum. Masa penawaran umum, investor dapat memesan efek biasanya berlangsung pada berapa hari. Distribusi efek yang pencatatan BEI saham diterbitkan ke investor dan dicatatkan di bursa. Ciri-ciri pasar perdana, aspek keterangan atau waktu sebelum efek dicatatkan di bursa. Biasanya sekali saja hubungan jual beli langsung antara emiten dan investor. Tujuan menghimpun dana untuk kebutuhan perusahaan. Harga ditetapkan dan di prospektus melalui booking building. Dana hasil penjualan masuk langsung ke rekening perusahaan emiten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah penjelasan lebih detail mengenai jenis-jenis pasar modal perdana. 1. Penawaran umum perdana atau IPO atau Initial Public Offering. IPO adalah proses di mana perusahaan pertama kali menawarkan sahamnya kepada publik. Ini adalah cara bagi perusahaan untuk mendapatkan modal dari investor melalui penawaran saham yang baru. Contoh, perusahaan A yang belum pernah melakukan penawaran saham ke publik, kini melakukan IPO sehingga sahamnya dapat dibeli oleh masyarakat. Right issue atau penerbitan hak. Right issue adalah penawaran saham baru kepada pemegang saham yang sudah ada. Pemegang saham lama diberikan hak untuk membeli saham baru dengan harga yang mungkin lebih rendah dari harga pasar. Hal ini membantu perusahaan untuk mendapatkan modal tambahan dari pemegang saham yang sudah ada. 3. Private placement atau penempatan pribadi. Penempatan pribadi adalah penawaran saham atau sekuritas lain kepada sekelompok kecil investor, biasanya terakreditasi. Penerbitan ini tidak dilakukan secara umum ke publik seperti IPO, digunakan oleh perusahaan untuk mendapatkan modal dari investor yang sudah terpercaya atau memiliki kemampuan investasi yang tinggi. 4. Preferred issue atau penerbitan preferred. Penerbitan preferred adalah penerbitan saham atau sekuritas lain kepada kelompok investor tertentu. Jenis penawaran ini tidak bersifat umum, tetapi ditujukan kepada investor yang memiliki persyaratan khusus atau preferensi tertentu. Contoh, penerbitan saham pada investor yang memiliki investasi besar di bidang tertentu. Berikut adalah perbedaan dengan pasar sekunder. Pasar perdana berbeda dengan pasar sekunder. Pasar sekunder adalah pasar di mana saham atau efek diperdagangkan setelah ditawarkan di pasar perdana. Di pasar sekunder, investor dapat menjual atau membeli saham dari investor lain. Singkatnya, pasar perdana adalah tempat pertama di mana efek diperdagangkan kepada publik. Sedangkan pasar sekunder adalah tempat di mana efek diperdagangkan di antara investor setelah diperdagangkan di pasar perdana. Pasar perdana, penerbitnya yaitu perusahaan yang menerbitkan sekuritas baru. Sedangkan pasar sekunder, investor yang menjual atau membeli sekuritas yang telah terbit. Pasar perdana memiliki tujuan membantu perusahaan mendapatkan modal dari investor. Sedangkan pasar sekunder memiliki tujuan memberikan kesempatan bagi investor untuk bertransaksi antar sesama. Pasar perdana, perdagangan sekuritas diperdagangkan untuk pertama kalinya, sedangkan sekuritas yang telah terbit diperdagangkan antar investor. Contoh,
di pasar perdana, IPO, break issue, private placement, prevent issue. Sedangkan contoh pasar sekunder adalah bursa efek, pasar over the counter, atau OTC. Pasar modal. Pasar modal adalah tempat bertemunya investor dan perusahaan atau pemerintah yang membutuhkan dana. Di dalam pasar modal, ada berbagai jenis instrumen yang bisa diperdagangkan. Instrumen-instrumen ini menjadi sarana penting untuk investasi maupun penggalangan dana. 1. Saham. Saham adalah bukti kepemilikan suatu perusahaan. Saat kita membeli saham, berarti kita menjadi bagian dari pemilik perusahaan tersebut. 2. Obligasi. Obligasi adalah surat utang jangka panjang. Penerbitan obligasi berjanji untuk membayar kembali pokok dan bunga kepada investor. 3. Reksadana. Reksadana adalah wadah investasi kolektif yang dikelola oleh manajer investasi. Cocok untuk pemula karena pengelolaannya yang profesional. 4. Derivatif. Instrumen derivatif adalah turunan dari aset lain, seperti saham, obligasi. Umumnya digunakan untuk melindungi nilai atau berspekulasi. 5. ETF, Exchange Traded Fund. ETF adalah gabung reksadana dan saham. Dapat diperdagangkan seperti saham, namun berisi berbagai aset, jadi resikonya bisa lebih tersebar. 6. Sukuk. Sukuk adalah obligasi syariah yang tidak menggunakan dana, melainkan menggunakan akad-akad sesuai syariat Islam seperti sewa atau bagi hasil. Kakak brosurnya kak, gak apa dia lihat dulu. Ambil aja dulu kak, udah lihat dulu kak. Makasih ya kak. Iya. Lagi jangan kaki sampai jangan sampai keluar atau Dia lihat dulu kak, baca-baca apa dulu. saja. Makasih ya kak. Jangan semua. Kakak brosurnya kak, boleh diambil dulu kak, lihat dulu kak. Bisa dibaca-baca dulu itu brosurnya. Makasih ya kak. Kakak brosurnya kak, boleh diambil dulu. Maaf ya kak, saya buru-buru. Dibaca-baca dulu kak, ambil aja dulu kak. Makasih ya. Boleh dilihat dulu kak brosurnya. Boleh dibaca-baca dulu. Kita baca dulu ya. Bisa jelaskan sedikit tentang brosur ini? Bisa kak, jadi di perusahaan kami lagi butuh investor buat bergabung sama kami. Jadi kita mau mengajak kakak untuk bergabung ke PT kami untuk investasi. Jadi kita butuh investor seperti kakak. Apakah ada syarat-syarat khusus buat bergabung di saham ini? Mungkin untuk informasi lebih selanjutnya, kakak bisa hubungi nomor yang ada di brosur ini ya kak. Baiklah, kalau begitu, saya pertimbangkan kembali ya. Iya kak, Terima kasih ya. sama-sama. Udah, gue dapat brosur nih dari Bapak di jalan. Di brosur itu ada alamat sama nomor teleponnya. Dia nawarin untuk bergabung menjadi investornya, karena katanya sih PT-nya lagi dari investor gitu deh. Oh, lu ditawarin jadi investornya. Terus gimana jadinya bro? Lo tertarik apa enggak? Lu ditawarin jadi investornya. Terus gimana jadinya bro? Lu tertarik apa enggak sama tawarannya? Nah, sebenarnya gue sedikit tertarik sih sama tawarannya. Kebetulan juga sih, gue lagi nyari PT buat naruh saham gue. Jadi lumayan juga buat naruh saham di mana-mana. Bisa dibilang buat investasi di masa depan gitu. Terus gue juga gak bingung buat nyari-nyari PT yang butuh investor. Iya juga sih, bener kata lo tadi. Ngomong, lu tertarik gak? Kalau tertarik, lu bisa telepon nomor di brosur ini. Ya udah boleh lah. Yaudah deh, gue coba hubungin dulu nomornya. Halo Mbak, selamat siang. Siang kak, ada yang bisa saya bantu? Saya tadi mendapatkan brosur penawaran.
tentang investasi dari PT kalian. Setelah saya pikir-pikir, saya mulai tertarik dengan tawaran tersebut. Kira-kira untuk lanjutannya lebih jelasnya bagaimana ya Kak? Baik Kak, kalau mau yang lebih jelasnya, Kakak bisa datang ke perusahaan kita langsung yang tertera di brosur tersebut ya Kak. Kira-kira saya datang jam berapa ya Kak kesananya? Besok Kakak bisa datang sekitar jam 8 pagi ya Kak. Kalau bisa tepat waktu ya Kak. Baiklah kalau begitu, terima kasih ya Kak atas informasinya. Iya Kak, terima kasih kembali. Gimana kata mbaknya? Tadi sih kata mbaknya kalau pengen informasi yang lebih jelas, kita harus ke perusahaannya besok. Ya sekitar jam 8 lah ya kata mbaknya tadi. Ya udah, kita besok sama aja. Yang penting ntar malam kita jadi lebih awal aja biar nggak kesiangan datang ya. Udah nanti kita besok ketemu jam setengah 8 lah ya, kalau kita berangkat bareng-bareng ke sana. Ya udah, boleh aja deh.